Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai fungsi komposisi pada materi Matematika Wajib kelas 10 semester 2. Yang akan kita pelajari, yang pertama adalah definisi komposisi fungsi. Yang kedua, operasi aritmatika fungsi. Yang ketiga adalah operasi komposisi fungsi. Bagian pertama, kita akan belajar mengenai definisi komposisi fungsi. Sebelum kita masuk pada definisi komposisi fungsi, akan saya perlihatkan sebuah ilustrasi. Kita tahu bahwa kursi merupakan kerajinan yang dibuat dari bahan kayu yang memerlukan proses panjang. Kursi sendiri dibuat dari kayu gelondong yang kemudian dibentuk menjadi batang-batang kayu. Karena kita sedang belajar matematika dan kita akan mengaitkannya dengan komposisi fungsi. Yang pertama, bila kita memiliki fx, yaitu fungsi pengubah kayu gelondong menjadi papan kayu, dan yang kedua adalah Gx yang merupakan fungsi pengubah papan kayu menjadi kursi. Untuk membuat suatu kursi, kita memerlukan kesinambungan antara Fx dan Gx. Sehingga kita akan menemukan komposisi dari keduanya, yaitu Zx yang merupakan komposisi dari Fx dan Gx dan merupakan fungsi pengubah kayu menjadi suatu kursi. Selanjutnya, pada bagian 2, kita akan belajar mengenai operasi aritmatika pada fungsi. Yang pertama ada operasi aljabar fungsi. Jika f dan g merupakan fungsi, maka akan berlaku sifat-sifat aljabar fungsi sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan fungsi. Yang kedua, pengurangan fungsi. Yang ketiga, perkalian fungsi. Dan yang keempat adalah pembagian fungsi. Yang kedua adalah sifat operasi aljabar. Misalkan Px, Qx, dan Rx adalah suatu fungsi aljabar, maka akan berlaku sifat-sifat operasi aljabar di bawah ini. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran yang berlaku pada operasi penjumlahan fungsi dan operasi perkalian fungsi. Kemudian ada sifat asosiatif yang berlaku pada operasi penjumlahan fungsi dan operasi perkalian fungsi. Yang ketiga adalah domain fungsi hasil dari operasi. Diketahui f dan g merupakan fungsi dengan df atau daerah asal fungsi f dan dg adalah daerah asal fungsi g, maka daerah asal operasi aljabar dua fungsi tersebut adalah yang pertama, daerah asal dari penjumlahan fungsi adalah irisan dari domain kedua fungsi tersebut yang diikuti dengan pengurangan fungsi, perkalian fungsi, dan pembagian fungsi. Kemudian kita akan masuk pada bagian ketiga, yaitu operasi komposisi fungsi. Definisi dari komposisi fungsi. Jika f dan g adalah suatu fungsi dan rf irisan rg tidak sama dengan 0, maka terdapat suatu fungsi h dari himpunan bagian df ke himpunan bagian rg yang disebut dengan fungsi komposisi. F dan g yang dituliskan dengan g bundaran f yang ditentukan dengan hx sama dengan g bundaran f. X
sama dengan GFX. Pada gambar tersebut yang merupakan ilustrasi dari komposisi fungsi, G bundaran Fx sama dengan GFX. Jika X adalah anggota dari himpunan A dipetakan oleh F ke sebuah fungsi yaitu Fx, kemudian Fx dipetakan lagi oleh G sehingga akan menjadi sebuah fungsi komposisi yaitu GFX. Daerah asal atau domain dari fungsi f dan g adalah d g bundaran f sama dengan x anggota dari df, sedemikian sehingga fx elemen dari dg dengan df yaitu daerah asal atau domain dari fungsi f, dg domain dari fungsi g, rf daerah hasil atau range dari fungsi f, dan ry adalah daerah hasil atau range dari fungsi g. Kemudian ada contoh soal jika fungsi fx adalah x ditambah dengan 2 dengan daerah asal atau domain f adalah 1, 2, 3 dan daerah kawan adalah 3, 4, 5, 6, 7 dan ada fungsi gf yaitu 2x dengan daerah asal 1, 3, 4, 8 dan daerah kawan adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Berdasarkan gambar tersebut, daerah hasil dari fungsi f adalah range f yaitu 3, 4, 5. Sedangkan daerah hasil fungsi G adalah range G yaitu 2, 6, 8, dan 12. Jika range F atau daerah hasil F diiriskan dengan DG atau domain dari fungsi G, di mana 3, 4, 5 diiriskan dengan 1, 3, 4, dan 8, hasilnya adalah 3 dan 4. Yang artinya adalah ada irisannya dan bukan merupakan himpunan kosong. Sehingga berdasarkan definisi komposisi fungsi G bundaran fx sama dengan GFX, maka kita dapat memperoleh beberapa kesimpulan dari gambar-gambar tersebut. Yang pertama, komposisi fungsi G bundaran fx sama dengan GFX dapat dinyatakan dalam pasangan berurutan. Yang kedua adalah daerah asal komposisi fungsi G bundaran F adalah domain G bundaran F yaitu 1,2 yang merupakan himpunan bagian dari domain F yaitu 1, 2, dan 3. Yang ketiga adalah daerah komposisi fungsi G bundaran F yang merupakan daerah hasil yaitu 6,8 yang merupakan himpunan bagian dari range G yaitu 2, 6, 8, dan 16. Yang kedua ada sifat komposisi fungsi. Diketahui f, g, dan h adalah suatu fungsi dan ix dengan x adalah suatu fungsi identitas. Jika range h irisan domain g tidak sama dengan himpunan kosong, range g irisan dengan domain f tidak sama dengan himpunan kosong, dan range b irisan dengan domain F tidak sama dengan himpunan kosong, maka operasi komposisi fungsi berlaku sifat berikut. Yang pertama, tidak berlaku komutasi atau pertukaran, yang artinya G bundaran F tidak sama dengan F bundaran G. Yang kedua,
Berlaku sifat asosiatif. F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Yang ketiga adalah berlaku sifat identitas. F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan fungsi F itu sendiri. Contoh soal, ada sebuah fungsi yaitu fx x kuadrat dikurangi 5x ditambah dengan 4 dan gx sama dengan 2x ditambah 3. Kita diminta untuk menentukan yang pertama, apakah f bundaran G dan G bundaran F ada atau terdefinisi. Penyelesaiannya, yang pertama kita harus mengetahui daerah asal dan daerah hasil dari kedua fungsi tersebut. Bila daerah asal atau domain fungsi f adalah x sedemikian hingga x elemen dari bilangan real atau R, dan range f adalah y sedemikian hingga y elemen bilangan R, dan hasilnya adalah bilangan real itu sendiri. Bilangan real di sini disimbolkan dengan huruf R besar. Kemudian domain fungsi G juga merupakan himpunan dari bilangan real, sehingga daerah hasilnya juga merupakan himpunan dari bilangan real. Sehingga daerah asal untuk F bundaran G dan G bundaran F yaitu jika range fungsi G irisan dengan domain F, maka bilangan real diiris dengan bilangan real, maka hasilnya juga bilangan real itu sendiri. Sehingga dalam hal ini hasilnya ada, yaitu himpunan bilangan real itu sendiri dan bukan merupakan himpunan kosong. Sehingga F bundaran G terdefinisi. Begitupun dengan G bundaran F, karena range fungsi F irisan dengan DG atau domain fungsi G adalah himpunan bilangan real yang diiris dengan himpunan bilangan real, maka hasilnya adalah himpunan bilangan real itu sendiri, sehingga tidak himpunan kosong. Maka F bundaran G dan G bundaran F terdefinisi karena memiliki anggotanya, yaitu himpunan bilangan real atau R. Kedua, kita diminta untuk mencari F bundaran Gx, di mana kita tahu bahwa F bundaran Gx adalah Fgx. Sehingga kita akan mengkomposisi fungsinya. F dikomposisi dengan fungsi G yaitu 2x plus 3. Dengan operasi aritmatika fungsi, kita mendapatkan hasil yaitu 4x kuadrat ditambah dengan 2x dikurangi dengan 2. Sehingga rumus komposisi fungsi F bundaran Gx adalah 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi dengan 2. Dan yang terakhir, kita diminta untuk menentukan nilai A agar G bundaran F A hasilnya adalah 3. Yang pertama, kita akan mencari dulu G bundaran F X atau GFX. G dikomposisikan dengan fungsi F dengan operasi aritmatika fungsi, hasilnya adalah 2x kuadrat dikurangi 10x ditambah dengan 11. Selanjutnya kita akan mencari nilai A. G bundaran F A sama dengan 3. Maka dari hasil komposisi sebelumnya yang 2x kuadrat dikurangi 10x ditambah 11,
kita mengganti variabel X dengan variabel A, sehingga kita akan mendapatkan nilai A yaitu 1 atau 4. Maka G bundaran F A sama dengan 3 apabila nilai A-nya adalah 1 atau 4. Kemudian adalah tugas pada pertemuan kali ini, yaitu ada 3 buah soal yang akan dikumpulkan pada tempat yang telah disediakan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.